Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanatil mulki wal malakut, subhanatil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Allahumma antas salam, semua, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin, amin ya rabbal. Hukum bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin adalah wajib. Kenapa wajib? Karena di saat manusia bersungguh-sungguh mengucapkan amin yang artinya di dalamnya istajib doa'ana, kabulkanlah segala permohonan, keinginan, harapan kami. Ketika dia bersungguh-sungguh, maka akan muncul yang namanya yakin. Kita butuh yakin, karena yakin adalah sebuah kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok kendaraan? Ya. Kenapa kok kendaraan, Ibu? Kenapa? Karena manusia butuh yang namanya kendaraan. Tanpa kendaraan dia tidak akan sampai kepada tempat tujuan. Dari mulai kita masih menjadi nutfah, sperma, kita sudah berkendaraan. Di mana kendaraannya? Di tulang sulbi ayah kita. Jelas, Ibu? Apanya yang jelas? Ngerti kagak, main jelas-jelas aja.
Ini sebenarnya kesini mau ngapain sih? Sebentar, sebelum saya teruskan pembicaraan saya, Jeffrey mau nanya dulu, ini kesini rame-rame kumpul-kumpul mau apa? Mau lihat Uje? Mau lihat Uje? Baik, karena niatnya datang ke sini kepengen lihat Uje, saya tidak akan ngomong. Ayo silakan. Ayo dipotoin, dipelototin, ayo. Terus sampai muncul dosa, ayo. Mau apa ke sini? Mau apa? Kita hadir di tempat ini karena diundang oleh Allah. Hakikatnya ini semua undangannya Allah lewat ustazah, lewat beliau. Ini undangannya Allah, ini semua tamu-tamunya Allah. Untuk menjadi tamu Allah, ya sebetulnya yang paling simpel tidak harus ke tanah suci. Di sini saja sudah menjadi tamunya Allah, apalagi pergi ke tanah suci. Jadi tamu yang sangat spesial untuk Allah Subhanahu. Karena pengorbanannya lebih besar dari yang sekarang. Dari rumah ke sini, ongkosnya paling 2.000. Ada yang nggak ngongkos kan? Emang deket di mari. Tapi tetap tamu. Gitu ya. Jadi ini tamunya. Supaya tetap istiqomah menjadi tamunya Allah. Apa yang wajib dipertahankan sekarang? Pegang niatnya baik-baik. Mau apa datang ke sini? Ingat hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dilihat daripada niatnya. Ingat, seseorang bisa selamat karena niat dan seseorang bisa celaka karena niatnya. Jelas? Jelas? Jadi kesini mau apa? Ojek. Jadi kita semua datang ke sini termasuk si Jeffrey. Siapa bu? Kurang ajar lo. Jeffrey. Ustadz nih. Sombong. Wah. Bagaimana mau dibilang ustadz, sudah begitu sombongnya luar biasa. Padahal ustadz saja belum tentu Kepengen selamat mah tidak harus jadi ustadz, karena ustadz aja belum tentu selamat. Taltul mikir. Ayo, sekarang kita selamatkan diri kita dengan mengembalikan niat kita. Kereta ketika tetap pada jalurnya, insya Allah dia akan selamat sampai tujuan. Ya bu, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan sesat. Seperti apa? Seperti pohon nih. Seperti pohon. Ya, jangan protes aja dihalangin pohon. Lamaan siapa sih? Itu apa pohon di mari? Lamaan pohon, hargain yang udah lama. Ini megang pohon kayak film India. Mat tere tara mere jajan. Aduh. Iya bu. May yahdillahu fala. Barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan tersesat. Diibaratkan seperti pohon yang akarnya tertancap kuat di dalam tanah. Sekuat apapun angin meniupnya, dia tidak akan tumbang. Jadi ayo kita kembali ke track. Tetap pada jalur, niatnya adalah menghadiri majelis peringatan hari lahirnya baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Udah, itu aja, nggak ada yang lain.
Perkara nanti yang hadir mau si Jepri, mau si Aag, kurang ajar. Kalau si Jepri mah biarin aja. Mau si Jepri, mau Aagi, mau Ustadz Ahmad Al-Habsyi, mau Ustadz Solmed, mau Ustadz Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Ustadz Maulana itu sahabat saya. Lucu Pak orangnya. Pagi-pagi sudah banyak menanamkan pahala kebaikan sama orang. Ibu-ibu yang hatinya kesel baru bangun, gedek sama laki ditinggalin begitu aja. Begitu setel TV, jamaah, hatinya senang. Apakah Ustadz Maulana tidak berpahala? Gak ada yang sempurna itu. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik. Ambil yang baik. Dari si Jeffrey juga begitu, sahab. Ya, banyak kekurangan. Yang bicara ini orang yang tidak lebih baik dari yang mendengar. Yang bicara ini orang yang belum tentu selamat. Kita kumpul di sini hanya satu tujuannya, mencari selamat lahir batin, dunia dan akhirat, fid dini wad dunya wal akhirah. Itu saja, nggak ada yang lain. Makanya satu yang menjadi pokok utama dari awal keberangkatan kita, kemudian kita sampai di sini duduk bersama-sama, nanti kemudian kita pulang sampai ke rumah selamat. Maka syaratnya istiqomah di dalam niat. Mau apa datang ke tempat ini? Ternyata ibu, yang dieluh-eluhkan, mau siapapun orangnya yang dianggap paling ngetop saat ini, itu bukan diri dia. Bukan. Ketika ada orang dihormati, dimuliakan, dipuji, pertanyaannya, siapa itu yang telah menitipkan kehormatan dan kemuliaan kalau bukan Allah yang telah menitipkannya? Kalau tidak dititipi Allah dengan perkara kemuliaan dan kehormatan, siapa yang mau menghormati dia? Gak ada. Jadi dimuliakan, dihormati karena sesuatu yang dititipkan Allah, bukan karena sesuatu yang dimiliki. Ini gak punya apa-apa, punyanya cuma tai. Jelas? Jelas gak? Punyanya cuma, gak apa-apa, gak apa-apa. Punyanya cuma tai. Mau bukti? Mau bukti enggak? Setiap yang berlubang dari tubuh kita pasti akan mengeluarkan kotoran alias tai. Mohon maaf ya, ku Uje ngomongnya kotor. Lo lahir juga dari tempat yang kotor. Apa ada yang lahir di sini dari tempat yang tidak dianggap kotor? Yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi orang kaya, yang sekarang jadi apapun, semua lahir dari tempat yang kotor. Oh enggak, kalau saya sesar, siapa bilang pertama kali perutnya dari mana keluarnya? Jangan dibilang jorok ya, karena harus jelas kan begitu. Dari yang kotor juga. Coba kalau bapaknya nggak tahiyat, bisa hamil gitu? Gara-gara tahiyat bapaknya jadi hamil gitu ya? Betul nggak? Gara-gara suami seneng nggak punya suami nggak bisa tahiyat? Oh, nggak ada yang senang. Pak, mau nggak bisa tahiyat, Pak? Nggak ada yang mau.
Laki-laki ganteng kayak nggak bisa tahiyat. Aduh. Jam-jam saya biarin aja sih. Mohon maaf, saya nggak bisa lama-lama. Ibu, nggak ada sejarahnya laki-laki kuat lama, ibu. Nggak ada. Nggak. Awas, ini tergantung pikiran ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dengan sifat memberi. Jelas. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat memberi itu punya keterbatasan dalam kemampuan. Perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat menerima. Yang namanya nerima mah terus aja. Benar enggak? Benar enggak? Makanya kata Allah jangan nolak. Karena sifatnya nerima. Nggak percaya, silakan dibuka kitab buku intelijen Qurratul Uyun. Silakan ditanya sama ustazah-ustazahnya. Ya. Kata Rasul, kalau laki-laki pengen, perempuan jangan nolak. Istri maksudnya ya. Istri jangan nolak. Kenapa? Ya itu tadi, perempuan mah sifatnya menerima. Laki-laki memberi. Laki-laki memberi, perempuan yang namanya nerima mah kapan aja jadi. Tapi memberi ini ada waktunya. Yang namanya memberi pakai kekuatan, pakai kemampuan. Karena apa? Makhluk manusia. Ingat, manusia itu adalah makhluk yang berbatas dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat panjang tangannya, luas langkah kakinya, keras suaranya, jauh mata dia memandang, usianya, semua dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perempuan wajib diikuti dengan sifat syukur. Kenapa? Karena kalian punya sifat menerima. Kalau kalian tidak didampingi sifat syukur, karena sifat menerima kalian, bohong kalau tidak akan jadi manusia yang rakus dan serakah. Punten, kata orang tua. Bukan kata si Jeffrey. Jeffrey mah nggak berani ngomong begini. Apalagi di sini orang tua semua ya Bu ya. Benar nggak? Benar. Ya sudah, sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam 5. Ibu kuat sampai jam 5? Ibu-ibu kuat sampai jam 5? Ya, saya mah kagak kuat. Udah ibu aja di sini sampai jam 5, saya pulang. Baik, hadirin majlis maulid yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ayo balik ke omongan kita yang pertama. Tentang perkara wajib bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin. Kenapa? Orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan memunculkan keyakinan. Dan yakin itu adalah kendaraan untuk sampai kepada Allah. Kenapa begitu? Yang namanya manusia hidupnya bohong kalau tidak butuh kendaraan. Waktu manusia masih menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Dia saja sudah berkendaraan. Di mana kendaraannya? Di tulang sulbi ayahnya. Kemudian ketika dia menjadi janin, apa kendaraannya? Rahim ibunya. Kemudian ketika dia lahir, di mana kendaraannya? Digendong sama ibunya di saat dia menyusui, gitu kan? Kemudian setelah itu di mana lagi kendaraannya? Di pundak ayahnya ketika mulai besar bermain-main. Kemudian di mana lagi kendaraannya? Sekarang nih sudah besar, ada yang naik beca, ada yang naik sepeda, ada yang naik mobil. Semakin jauh butuh kendaraan yang lebih besar. Butuh kapal laut, butuh kereta api, butuh pesawat. Iya kan? Untuk sampai kepada Allah
kita juga butuh kendaraan. Apa kendaraannya? Yakin. Hanya yakin yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua orang-orang yang yakin bakal diselamatkan oleh Allah. Makanya pada mau datang kemari duduk berimpit-impitan. Padahal kadang-kadang diuji sama sebelahnya yang bau ketek. Gak taunya diri sendiri gitu yang bau. Iya. Ya Bu. 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 Bau. 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 Kalau tidak bau, bukan ibu-ibu namanya. Ya betul nggak? Kalau tidak bau, bukan ibu-ibu namanya. Ibu mah bau, satu bau kasur, kedua bau sumur, ketiga bau dapur. Tuh 3. Kenapa? Karena hari-harinya di situ, di sumur, di kasur, di dapur. Pengertian bau adalah apa? Wah, punya pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan pengalamannya bisa meraih kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit perempuan yang celaka di dapur. Tidak sedikit perempuan yang celaka di kasur. Dan tidak sedikit perempuan yang celaka di sumur. Kepleset, masuk nyemplung ke dalam sumur. Bukan celaka itu, bukan. Bukan ya. Kenapa ada pil dacil ini? Saya jadi ingat waktu saya masih kecil. Ya kayak begini Bu. Umi saya Ustazah Tatu Mulyana, semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur ibadah. Saya nggak minta panjang umur usia. Ya, saya hanya minta kepada Allah panjang umur ibadah. Nah ini yang perlu diminta kepada Allah ya. Jangan minta panjang umur, jangan minta panjang usia. Panjang usia mah Bu, aduh repot, apalagi nggak ada ibadah di dalamnya. Berarti tidak berkualitas hidupnya, tidak ada manfaat hidupnya. Untuk apa? Lebih baik dipanjangin 2 hari sama Allah, tapi 2 harinya penuh ketaatan kepada Allah dan Allah ridho sama kita. Daripada dipanjangin 2 tahun atau 20 tahun, tapi di dalamnya kedurhakaan, kemaksiatan dan Allah nggak ridho. Mending yang 2 hari. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sementara. Jadi ngapain pusing-pusing sama yang sementara? Ngerti nggak? Dunia ini hanyalah sebuah alam pelintasan ruh saja. Ruh mah tidak pernah mati, wafat, pindah tempat. Yang mati jasad. Jelas? Apanya yang jelas? Biar makin jelas ya. Ini hadiah dari orang tua dan guru-guru. Jadi yang saya sampaikan bukan sesuatu yang baru, nggak ada yang baru. Semua sudah disampaikan oleh orang tua kita dari dulu. Ya, kakek buyut kita, guru-guru kita, para habaib kita, semua sudah disampaikan. Sudah. Ibu, kita ini sedang menempati alam keberapa? Sebentar, biar kompak. Tanya yang di mari dah. Kita di sini sedang berada di alam keberapa? Ini diem nggak tahu? Apa ragu-ragu? Apa malu? Ada 3. Makanya kita nggak boleh buruk sangka. Ketika orang ditanya nggak bisa jawab, langsung dibilang wah dia mah nggak tahu, dia mah bodoh. Belum tentu. Jangan-jangan yang diem lebih pintar dari yang ngomong. Iya. Ini ibu sedang mengajarkan akhlak kepada saya, bagaimana menjadi pendengar yang baik. Selama ini hidup saya tukang ngomong. Belum tentu bisa jadi pendengar yang baik. Nih lagi ngajarin saya, gimana caranya dengar yang baik. Ya Bu ya. Ketika ada orang datang cium tangan, apalagi orang tua, bukan karena ini dihormati. Sebetulnya orang tua itu sedang mengajarkan tentang akhlak dan kerendah hatian. Sampai-sampai tuh orang tua mau cium tangan anak muda. Bukan ini dihormati, enggak. Tapi sedang mengajarkan akhlak. Hakikatnya seperti itu.
Tapi syariatnya dilihatnya sepertinya yang muda itu lebih mulia. Padahal hakikatnya kemuliaan di sisi Allah. Tuh yang tua sedang mengajarkan tentang makna kerendah hatian kepada orang lain. Balik lagi. Tuh! Kita ada di alam keberapa? Kedua. Ntar dulu ngapa? Kan yang ditanya yang ini. Kita sudah di alam keberapa? Kedua. Ketiga. Nggak kompak ya, bagus. Kita sudah di alam keberapa? Kedua. Kita sudah di alam keberapa? Yang di belakang. Yang di belakang. Ibu dengar nggak suara saya? Ibu dengar nggak suaranya Uje? Dengar. Sekarang kita di alam keberapa? Kalau di sini tamunya ustazah jadi pada tahu. Kita di alam keberapa? Habis suaranya motok mulu. Ayo foto, ayo. Ayo foto yang puas. Selama ini orang pengen moto tuh bicaranya cakep, bicaranya bagus. Ayo foto. Ada yang mau nggak? Ayo foto. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau ternyata ya. Jelek tuh orang tidak mau. Tapi kenapa jelek amal mau? Kenapa jelek sifat lebih dibela-bela? Tapi jelek fisik, waduh sepertinya orang menderita. Tidak sedikit orang yang wajahnya bagus, akhlaknya tidak bagus. Makanya kenapa kita memperingati hari lahirnya yang tercinta baginda Nabi besar Muhammad? Karena masalah di dunia cuma satu, apa masalahnya? Akhlak, itu aja gak ada yang lain. Balik lagi. Kita di alam keberapa? Kita sudah berada di alam yang ke Ibu ngelihat jari siapa, ngelihat cincin saya. Karena ada yang ngaji ribet sibuknya ngeliatin gelang temennya. Nggak sedikit lagi ngaji gitu ya. Karena temennya baru pulang haji gitu kan, beli emas keroncongan 12 biji, iya. Terus temennya juga iseng lagi jahil. Assalamualaikum. Keruncang-keruncing. Sebelah ngeliatin. Ada yang ngeliat seneng modelnya, ada yang ngeliat gedek. Macam-macam. Tuh, kalau sudah bicara wilayah hati, punten Bapak, jenggot panjang gak jadi jaminan. Kok tepuk tangan, mikir. Bukan buat tepukin, enggak. Ketika kita nempukin, seolah-olah kita juga yang lebih benar. Ini mah untuk alat mikir. Kalau sudah bicara wilayah hati, jidat hitam gak jadi jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, jubah berlapis-lapis juga bukan jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, sorban panjang mau dipakai di kepala segede ban Vespa juga bukan jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, banyak yang terpeleset, termasuk yang ngomong. Kenapa saya bisa ngomong? Ini yang diomongin keburukan diri sendiri. Makanya apal, mantep. Kalau saya harus repot-repot bicarakan keburukan orang, yakin akan mengarang. Kalau sudah mengarang, ujungnya akan fitnah. Jadi udah omongin saja yang buruk yang ada di dalam diri. Toh biasanya gak jauh-jauh beda kok, sama. Manusia kan? Manusia kan? Dititipin akal kan? Dititipin nafsu kan? Sama. Ya Bu? Bu, kalau sudah bicara wilayah ini, susah untuk selamat. Kecuali beliau-beliau yang dipilih, dikehendaki oleh yang maha berkehendak atas kehendaknya.
Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Sebab apa? Menghadiri majelis maulid. Karena baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihil kiram, beliau terpilih. Gara-gara kita senang dengan beliau, jangan-jangan kita ikut dipilih. Di yaumil mahsyar kita dibangkitkan tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdiri dalam barisan yang sama bersama Rasul. Amin. Ya Bu, berdiri bersama, memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Wah, ngarang. Bu, jangan sotoy deh. Kepo banget sih. Ini lagu saya yang bikin. Udah tahu belum? Diem kalau nggak tahu. Saking semangatnya cinta sama Nabi. Ya Bu ya. Macem-macem salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأيناك قد يا وجه السرور. مثل حسنك ما رأيناك قد ya wajah surur. Semua. Ya Nabi salam alaik. Ayo, kalau mau lewat panitia sambil nih, kalau lagi sholawat biasanya pada pemurah, butuh keluar uang banyak. Ayo. Nih, sambil sholawat ya Bu ya, sambil keluarin rizkinya ya. Soalnya rizki yang kita punya apa yang kita sedekahkan. Yang gak disedekahin belum jadi rizki kita. Itu kata Rasul ya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaika. Lagi ayo, yang mau selamat. Ya Nabi salam. Mulutnya selamat, hartanya selamat. Yang kepengen hartanya selamat sekarang kepada para panitia mohon untuk mengumpulkan infak dari para musaddiqin yang akan bersedekah dan berinfak. 20.000 nggak jadi deh, malu. Ya Nabi salam. Iban mana? Hah? Ya gue nyuruh sedekah, gue kagak sedekah, dah gimana urusannya? Ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta iksiru wa ghal, anta misbahus sudur. Anta iksiru wa ghali,
Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah alaika. Ya Habibi, Ya Muhammad, Salli wa sallim alaihi. يا عروش الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ada bisa kan? Ayo dong. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. وسلم Apanya yang dilempar, Bu? Sorbannya. Buat apaan? Yang mau banyak, nggak usah mendingan dah. Nanti dapat yang satu, yang di sebelahnya kepengen, gitu ya. Muncul iri, apa tidak jadi dosa, gitu kan. Jadi lebih baik tidak usah. Belum nanti begitu diterima. Pengalaman saya, Bu, waktu itu saya masih aktif di remaja Islam gitu. Undang Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ gitu kan. Wah, saya dapat kenang-kenangan tasbihnya gitu. Seneng gitu kan. Diunjuk-unjukin, dikasih lihat ke orang. Oh, di balik senengnya ada kesombongan. Oh, ternyata di dalam masalah hati ini tidak jadi selamat gitu. Iya, ternyata di dalam bab hati gitu ya, enggak selamat gitu. Oh, mendingan tidak usah dapat. Iya. Ya, Bu. 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 Oh, udah jam 3, beres udah urusan. Hah? Enggak ada. Jenis kelamin baru ketahuan ketika di alam rahim. Oh, si Jepri laki-laki gitu ya. Oh, si Pipik perempuan gitu. Baru kelihatan. Itu juga setelah di USG. Ada burungnya laki-laki gitu ya. Ah, ada Monasnya. Di sini bahasanya Monas, Pak. Saya ganti. Begitu di USG, ada Monasnya.
Gitu ya. Yang namanya Monas mah di sekelilingnya banyak tukang teh botol. Yang ini ngumpet aja tuh ya. Nanti bulan depan datang lagi deh. Ketahuan, oh pantas malu perempuan. Coba sok. Iya kan? Enggak punya mata bisa lihat, enggak punya telinga bisa dengar. Ketika Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini ada Tuhan kalian? Enggak punya mulut bisa jawab, bala syahidna. Betul ya Allah, kami saksikan engkau adalah Tuhan kami. Jangan-jangan yang sekarang jadi bapak kita waktu di alam ruh di sebelah kita. Satu kantong. Pantesan si ini akrabnya sama si ini gitu ya. Si itu akrabnya sama si itu. Kok sama ini mah gak bisa akrab, beda kantong soalnya waktu di alam ruh. Itu kata orang tua. Kata ustadzah-ustadzah, ya masih ingat saya itu ustadzah-ustadzah ngomong begitu tuh, Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya Bu, pantes kok kayaknya pernah lihat di mana ya, gitu ya. Coba. Dari mana? Kok kayaknya pernah lihat? Kok sama ini mah gampang akrab? Gue sama dia gak bisa temenan. Sama lu temenannya gue mah. Bener gak Bu? Gue sama dia gak bisa akrab. Aneh, gue juga bingung. Ya kan, bener gak Bu? Karena beda kantong waktu di alam ruh. Udah itu mah gak usah dipikirin, gila. Gak nyampe. Aduh, kejauhan. Dari alam ruh kita pindah. Kenapa disebut alam ruh? Alam itu dipenuhi oleh ruh. Quran memberikan peringatan ketika kita bicara tentang perkara ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbina wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang perkara ruh, katakan kepada mereka, kepada si Jibril, bahwa ruh itu urusan aku. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Allah, Allah, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Dan tidaklah aku berikan, kata Allah, kepada kalian semua ilmu kecuali sedikit saja. Tapi ingat, jangan kejebak. Yang ngomong sedikit siapa? Yang ngomong sedikit siapa? Allah bilang apa? Dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Yang ngomong di sini siapa? Yang ngomong Allah. Sedikitnya Allah seluas langit dan bumi. Sedikitnya orang miskin sedekah sama sedikitnya orang kaya sedekah, banyakan mana? Ikhlas. Tahu dari mana lu ikhlas? Tahu dari mana ikhlas? Tahu dari mana ikhlas? Ikhlas itu IKHLAS, ibadah karena hati lebih Allah sukai. Perkara ini urusan di sini lagi-lagi. Hurufnya ada 6, berangkat dari rukun iman. Sumbernya dari hati, itu ikhlas. Ada yang tanya kepada Rasul, ya Rasul, ikhlas itu apa? Satu apa ya? Satu lupa. Satu perkara yang disembunyikan dari perkara yang paling tersembunyi. Mohon maaf kalau salah, tolong dibenerin. Tadinya Rasul juga gak langsung jawab. Begitu Rasul ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Jibril. Rasul nanya sama Jibril. Jibril ditanya, Jibril ikhlas itu apa? Sebentar ya, saya tanya Allah. Nanya ke Allah. Ditanya, ya Allah, kekasihmu Muhammad, dia bertanya tentang perkara ikhlas. Ikhlas itu apa? Apakah Allah nanya lagi? Kalau Allah nanya lagi berarti bukan Tuhan. Harus mentok di Allah dan balik lagi. Ya, akhirnya dijawab dengan bahasa ketuhanan.
Satu perkara yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi. Bingung kita, ini apa maksudnya? Disampaikan oleh Jibril kepada Rasul. Rasul diberi hikmah oleh Allah untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah. Apa kata Rasul? Ikhlas itu satu perbuatan yang gak disebut-sebutin. Cirinya orang ikhlas gak pernah ngomong, gua sih ikhlas aja, berarti belum ikhlas. Karena ikhlasnya diomong-omongin. Saya sih jujur, enggak ikhlas. Orang mau pulang ngarep amplop, begitu aja udah. Itu mah wilayahnya di sini, bukan wilayah kantong. Nggak munafik, saya butuh. Pulang, kagak dibukain pintu. Lah kan bini-bini juga Pak yang perlu ya Pak ya. Bener nggak Pak ya? Iya, coba aja pulang, jauh lama-lama, kagak bawa apa-apa. Ayo, istri jawab. Ayo, jawab loh. Saya mah nggak perlu, istri saya yang butuh. Saya mah nggak suka, istri saya yang demen. Biasanya kalau habis pengajian gini pulang suka bawa berkat. Biasanya. Kalau di sini nggak biasa, ya nggak apa-apa. Namanya ke beliau mah kayak ke orang tua sendiri. Iya, kebetulan suaminya beliau tuh ya. Dulu sering ke rumah saya, tapi sayanya masih cilek, masih kecil, masih tuh masih kayak gitu tuh, main-main, muter-muter. Alhamdulillah beliau sudah 70 tahun. Subhanallah, kita doakan ya, semoga ustadzah beserta keluarga semua selalu dalam perlindungan Allah. Dan semua yang mengaminkan diberikan hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Terus wani piro. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, Ibnu Katsir ya, dan para mufassir yang lain, beliau mengatakan yang ngomong sedikit di sini siapa? Yang ngomong sedikit di sini Allah. Sedikitnya Allah seluas langit dan bumi. Kalau si Jepri bilang sedikit, emang kagak bakalan cukup buat nih semua orang. Tapi ketika Allah yang bilang sedikit, seperti apa itu luasnya ilmu. Jelas ya Bu? Mau dari alam ruh keluar pindah masuk ke alam rahim. Yang namanya keluar masuk pasti ada pintu. Benar gak? Hukum dunia mengatakan kalau keluar masuk pasti ada pintu. Keluar dari alam rahim, keluar dari alam ruh, mana pintunya? Halo? Katanya keluar dari alam ruh masuk ke alam rahim. Di mana itu pintunya alam ruh? Curiga sama yang di belakang, cengar-cengirnya beda. Ada salah. Satu guru satu ilmu. Belok. Dari alam ruh masuk ke alam rahim. Masuk berarti ada mana pintu rahim? Hah? Kan ada namanya. Namanya pintu rahim apa? Ingat lagi ngaji, awas. Kita batasi, kita lagi ngaji. Memang bahasanya seru. Pintu rahim namanya apa? Gini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama yang indah. Sekarang Ujai bacain deh. Ini bukti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-firmannya, dengan wahyu-wahyunya itu indah. Ibu tahu pernah baca surat Asy-Syams yang ujungnya ha. Indah enggak? Dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir ujungnya adalah ha. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal-laili idza yaghsha. Yuk ambil pahala baca Quran. Was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha
ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب ما دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقبا. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ha 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 ha, indah nggak? Nah, alam rahim punya pintu namanya kacau. Alam rahim punya pintu namanya ha. Itu mah jangan ditanya. Emang ekspresi kita begitu Pak ya? Begitu ngelihat pintu rahim. Aduh. Kacau. Ayo balik lagi. Alam rahim. Udah jangan nyeletuk lagi ya. Alam rahim punya pintu namanya babur rahmah. Pintu kasih sayang. Makanya gak bisa sembarangan masuk ke pintu itu. Iya kan? Bener, Ibu cius, tahu cius? Mie oyeng. Orang yang suka ngomong cius, mie apa, mie oyeng, gak masuk surga. Bener. Orang yang ngomong cius, mie apa, mie oyeng, masuknya culga. Kan ngomongnya cadel. Namanya babur rahmah, pintu kasih. Jadi kalau mau masuk ke pintu itu tuh wajib dengan kasih sayang. Tapi zaman sekarang pacaran kasih syahwat. Jadi masuknya hanya pakai syahwat. Sehingga lahirlah sebuah syair dari seorang Jeffrey. Ku cintai nafsuku dan ku nafsui cintaku. Mantap! Situ enak. Kan kita mah di sini mikir mau ngomong apa lagi. Dia kalau udah begini mikir, gue ngomong apa lagi. Namanya babur rahmah, pintu kasih sayang. Jadi subhanallah, kenapa katanya wanita diwajibkan lebih banyak bersyukur daripada laki-laki gitu ya. Satu, dititipkan oleh Allah yang namanya babur rahmah. Kedua, ya, diri ibu-ibu semua menjadi sebuah alam pelintasan ruh, dititipkan oleh Allah namanya alam rahim. Allah nggak titipkan ini kepada laki-laki meskipun nutfahnya ada pada mereka, tapi rahimnya ada pada perempuan. Hebat perempuan itu, makanya luar biasa. Ketika Rasul dakwah, ya, Rasul bicara tauhid. Berapa tahun Rasul bicara tauhid. Allah. Menggeserkan kemusyrikan, ya, menggeserkan kekufuran sehingga muncul kepada keimanan dan keyakinan. Sambil Rasul menyelamatkan yang namanya perempuan. Karena apa? Begitu amat sangat mulia yang namanya perempuan. Itu Nabi lahir dari mana? Dari rahim seorang ibu. Presiden lahir dari rahim seorang ibu. Copet juga lahir dari rahim seorang ibu. Koruptor juga lahir dari rahim seorang ibu. Lihat, saking mulia, saking Rasul memuliakan perempuan, sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Al ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di sini sebuah isyarat. Apa isyaratnya? Perempuan wajib menjadi makhluk yang cerdas karena dia adalah madrasah. Makanya punya anak muda-muda jangan suka dikawinin aja. 17 tahun, 18 tahun ada yang ngelamar dikat. Aduh. Hah? Oh iya. Umur berapa dulu nikah emang?
Umur 17, sekarang umur berapa? Sekarang 24. Masih awet pernikahannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat ya Neng ya. Neng terus jadi istri solehah ya. Ini semua istri solehah insya Allah ya. Tapi ini juga orang-orang yang belum tentu selamat ya. Iya benar kan loh, benar enggak? Apa Jeffrey salah? Sama, ini orang-orang yang belum tentu selamat. Sama. Ini yang ngomong juga sama. Dengerin. Aduh, setiap hari waktunya hanya habis buat nyeramahin orang Pak. Sampai gak punya waktu buat nyeramahin diri sendiri. Ntar malam saya mau bikin tablik akbar sama keluarga saya. Panitianya saya, istri saya, anak saya. Jamaahnya ya dia juga. Tiap hari nyeramahin istri orang, sampai istri sendiri lupa diceramahin. Alhamdulillah Bu, ya istri saya 4 anaknya. Ya alhamdulillah subhanallah. Hah? Kenapa? Tuh kan, kenapa? Karena kebiasaan gosip, tuh begitu. Punten ya ibu ya, bukan saya. Ini menunjukkan tadi kepo, kepengen aja tahu urusan orang gitu ya. Padahal meskipun seandainya 4, ya urusannya apa sama ibu-ibu di sini? Gak ada urusan, selamatin diri sendiri aja. Kalau kepengen selamat, jangan sibuk sama urusan orang. Di rumah cucian kotor banyak, kenapa sibuk sama cucian kotor orang? Udah begitu aja. Mikir, tahu. Jadi saya boleh nambah nih. Yes. Jadi istri saya 4 anaknya. Berapa istri saya? Ini ngitungnya gimana sih? Kita ulang sekali lagi ya, Ustazah kita. Istri Uje 4 anaknya. Berapa istri Uje? Gak nambah-nambah, satu lagi. Aduh. Udah capek Hah? Nambah sama siapa? Nama Neng. Cius Neng. Lu bukan udah punya laki? Neng lu kan udah punya laki Neng. Udah punya laki belum? Hah? Udah punya laki belum? Kurang. Astagfirullahaladzim. Bang dia bilang kurang bang. Bu Neng. Cius lu. Udah punya laki belum? Udah nikah? Udah punya suami? Jaga tuh laki baik-baik ya. Apa yang kita lihat indah saat ini belum tentu besok-besok tetap indah dalam pandang. Makanya kenapa disuruh la in syakartum la azidannakum. Yang kita lihat di TV bagus, kan hanya lihat di TV, belum pernah hidup sama-sama. Apakah ibu-ibu pernah hidup sama-sama dengan si Jeffrey? Belum. Istri saya mah sudah, tanya dia, suruh jujur ngomong apa adanya. Kebongkar semua tuh. Rasul ditanya sama istrinya, Rasul ditanya sama sahabat, bagaimana itu Rasul? Akhlaknya karena khuluquhul Quran, akhlaknya seperti Quran. Istrinya Rasul nggak bohong. Coba tanya istrinya si Jeffrey. Lagi-lagi si Jeffrey. Kurang kenceng si Jeffrey. Makasih. Tidak akan jadi hina. Punten Bapak. Seseorang meskipun tidak dipanggil dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, tidak akan menjadikan dirinya hina. Hina itu karena ucapan dan perbuatan tidak selaras dengan Quran. Itu hina. Jadi kalau besok-besok pergi haji, pulang dari haji, nggak ada yang panggil haji, jangan sakit hati. Karena tujuan pergi haji, pulang haji bukan buat dipanggil haji. Yang manggil haji mah Allah. Kenapa kita jadi bisa pergi haji? Begitu pulang haji, nggak usah ngarep. Pak Haji, begitu nggak dipanggil, sakit hati, 3 minggu nggak ke masjid. Waduh, baik loh. Ya, ojo rem, ya Bu ya, ojo rem. Aduh, ya Allah ya Rabb. Kita bukan untuk itu, jadi tidak akan hina. Ya, ibu tanya ke istri saya, gimana itu si Jeffrey? Karena istri saya
insya Allah dia mengamalkan sunnah. Katanya apa? Istri mah nggak boleh ngomong aib suami. Pasti dia nggak akan ngomong. Loh, bener, loh Ustaz kan bener nggak Ustaz ya? Boleh nggak ngomongin aib suami? Boleh nggak? Mending nggak usah silaturahim ke tetangga kalau cuma pengen buat ngomongin lakinya. Betul. Ayo tangannya kemana? Betul. Ayo tangannya kemana? Betul. Mending gak usah tetangga kalau cuma buat ngomongin bini mah. Laki. Gue keceplosan, ketahuan deh. Aduh. Jadi tidak akan selamat. Ya. Jadi bagaimana mau selamat kalau hidupnya hanya sibuk dengan urusan orang lain? Lihat saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk dengan dirinya berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu, sampai beliau wafat. Para sahabat juga seperti itu. Ya, ya sudah, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yakin besar manfaatnya. Ulang, buktikan kebenaran dari ucapan yang disampaikan. Ya, meskipun yang ngomong belum benar. Doain ya Bu, biar si Jepri selamat. Ya, dan Ibu juga selamat insya Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولانا يا مولانا يا سمع دعاءنا بحرمة نبي محمد استجيب دعاءنا. Bisa Ibu? Saya Maulana ya Maulana Ya sami' du'ana Bi hurmat Nabi Muhammad Istajib du'ana Maulana ya Maulana Ya sami' du'ana Bihurmat Nabi Muhammad Istajib du'ana Maulana duhai pelindung kami. Siapa Ibu? Siapa pelindung kita? Duhai pelindung kami, duhai pelindung kami, Allahu Akbar. Duhai Engkau pelindung kami, duhai Engkau yang melindungi kami, yang melindungi orang tua kami, kakek buyut kami, keluarga kami, istri dan suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang suka maupun yang tidak suka, ya Allah. Maulana ya Maulana, Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Duhai Engkau yang Maha mendengar doa-doa kami, duhai Engkau yang Maha mendengar rintikan-rintikan
kami. Duhai Engkau yang paling tahu semua masalah kami. Bihurmat Nabi Muhammad, bihurmat Nabi Muhammad, bihurmat Nabi Muhammad, istajib, kabulkanlah, kabulkanlah Allah, kabulkanlah semua harapan-harapan kami. Istajib, istajib, istajib doa'ana ya Maulana, Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana, bihurmat Nabi Muhammad, istajib du'ana, Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana, bihurmat Nabi Muhammad, istajib du'ana, Maulana, Maulana ya Maulana, 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 ya Sami', ya Sami', ya Sami' du'ana, bihurmat Nabi Muhammad, istajib, istajib, bihurmat Nabi Muhammad, istajib du'ana. Allahul Kafi, Allah yang maha mencukupi. Kalau kepengen cukup, datangi Allah saja. Ya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling, ya, jika diri ini berpaling, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha
billah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Ibu masih ingat nggak waktu pertama jatuh cinta sama suami? Gimana rindunya? Harusnya seperti itulah kerinduan yang dibangun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika kita mengakui kita cinta kepada beliau. Seperti itulah rindunya. Ya, nggak kosong, ada rasanya gitu ya. Cinta itu punya rasa, rindu itu punya rasa. Ya, dan dunia adalah alam rasa. Rasa senang, rasa tidak senang, pahit, manis, wah ini alam rasa. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh memasuki alam rasa. Sehingga rasa selamatlah yang akan Allah berikan kepada kita. Ini saja, saya langsung pamit, mau ketemu cewek ya. Loh, sekarang saya keluar ketemu cewek enggak? Tuh, kan pikirannya. Lah sepanjang jalan penjaga pintu tol cewek. Nah, terus kenapa emang? Kan? Baru beres ya urusan bersih-bersih gitu ya. Kotorin lagi. Ya itulah kita ya, senangnya begitu. Manusia biasa. Ya kalau bukan begitu bukan manusia, ya. Mohon maaf buat semuanya para ustadzah, terima kasih. Anda atas keridoannya, terasa sekali keridoannya di sini. Hadza min fadli rabbi Allah. Semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.